Kalau Anda mau sehat, badannya tidak terlalu banyak lonjakan gula dalam tubuh kita, pankreas itu nggak kelabakan, ya. Kemudian gula darahnya itu nggak naik terus segala macam. Caranya apa? Saran saya, maka pusing yang kayak tadi itu pusing karena lembab, dingin. Jangan makan buah. Paham? Kalau makan buah yang terjadi apa? Salah satu pusing yang paling sering itu adalah pusing di mana kita merasa berat di sini. Kepalanya berat. Itu pusing apa? Kita nyebutnya kolesterol segala macam. Ya, kalau ada datanya, kita kan nggak punya datanya. Sekarang pusing versi yang kita bisa pelajari secara diri kita dan secara karakter di alam ini, sehingga nanti kita mulai paham tubuh kita tuh butuhnya apa. Oke. Jadi dibalik orang-orang yang kena diabetes, kolesterol, jantung, itu sebenarnya itu kan bahasa fisik, ya. Tapi sesungguhnya yang sebelum sakit si jasadnya itu yang sakit apa? Dia mengatakan, dengan berapa jilid seingat saya kitab Kanun At-Tib atau Canon Medicine ya, dia itu Ibnu Sina itu yang total seingat saya halaman itu ada 5.000 halaman itu buku, dan buku itu menjadi rujukan di mana di dunia Eropa, di dunia Barat saat itu, ya, sampai detik ini sebenarnya. Dan Ibnu Sina itu mengatakan apa? Dia katakan ilmu kedokteran itu mudah, kata dia gitu. Ilmu pengobatan itu mudah. Yang susah itu, dan Anda harus banyak belajar dan harus punya gurunya, adalah ilmu tentang fikih dan ilmu tentang filsafat, kata dia begitu. Dan saya sendiri memang merasakan bahwa ya memang sebenarnya mudah, ya. Aslinya kalau kita membahas tentang tubuh manusia ini, asal mau aja. Ya, kalau sekarang saya tanya di sini, ibu-ibu mau sehat, jawabannya pasti mau, kan gitu kan. Tapi pertanyaannya, mau ngerjain nggak? Nah, itu dia masalahnya. Ya kan, mau ngerjain nggak gitu kan? Contoh mungkin, saya sebagian besar nggak suka pahitan, kan suka gitu. Ya kan, maunya manis-manis, jadi hidup tuh pengennya manis terus gitu kan. Nggak bisa, harus ada pahitnya. Kalau kita buka datanya, contoh mungkin bicara tentang apa yang pahitan, misalkan pare, katakanlah pare pahit, sambiloto pahit, brotowali pahit. Itu benda-benda ini katakanlah punya tiga tumbuhan tadi itu, katakanlah itu punya efek yang berbeda-beda, ya. Apalagi nanti tambahkan dengan kayu manis, misalkan pare, pare itu salah satu tumbuhan yang punya efek untuk memperbaiki pankreas. Pare, semua yang pahitan, ya, pare, sambiloto, brotowali, termasuk juga mungkin kalau kita melihat ada wajah orang yang pahit-pahit gitu tuh, ya bermanfaat buat tubuh kita sebenarnya, ya. Jadi kan ada kan mukanya pahit banget, mukanya masem banget gitu kan. Itu bermanfaat karena semua rasa itu bermanfaat. Ya. Asam yang kita sering bahas ini kan, misalkan asam Jawa kayak begini. Coba aja buka, ya. Bagaimana rasa asam itu sangat baik dalam merontokkan lemak-lemak yang ada pada liver kita, katakanlah kayak begitu. Ya. Jadi itu contoh. Kemudian misalkan kalau kita bicara tentang kayu manis, katakanlah. Asal kayu manisnya benar, kayu manis itu apa beda dia sama misalkan pare atau brotowali tadi, katakanlah pare lah. Bedanya adalah kalau pare dia kerjanya itu memperbaiki pankreasnya. Pankreas itu hormon, ya, kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi anggaplah ini pankreas, ya, kelenjar gitu. Nah, ketika dalam tubuh kita itu ada yang kita makan banyak, katakanlah yang mengandung gula,
ya, maka pankreas akan kerja keras, ya, pankreas akan kerja keras untuk menghasilkan insulin, yang insulin tadi sama yang gula yang dalam tubuh kita yang dimasukkan tadi itu, yang berdarah tadi itu sama insulin dimasukkan ke dalam sel, jadi nggak beredar. Jadi gini, ilustrasinya begini, kalau ada orang yang misalkan, oh gula darah saya gitu kan 200 atau berapa, atau 300 atau 400 gitu kan, itu berarti gula darah yang beredar di dalam darahnya. Jadi ketika orang makan, misalkan saya makan ini nanas, makan gitu kan, nah nanas ini jamaah sekalian ketika dimakan itu karena dia mengandung gula, gitu kan, karena dia mengandung gula, maka akan membuat tubuh saya memproduksi insulin lebih banyak lagi untuk memasukkan gula yang masuk tadi dalam darah saya itu ke dalam sel. Jadi yang dibaca sama lab itu adalah gula darah yang terdeteksi di darah. Ya, itulah namanya diabetes kan gitu kan, atau kencing manis. Ya. Pertanyaannya, kerja pankreas tadi katakanlah gitu ya. Kerja pankreas tadi misalkan apakah bisa berkurang untuk menghasilkan insulin ya, yang tugasnya tadi memasukkan gula ke dalam sel tadi? Iya, kalau apa? Kalau yang dimakan itu ada seratnya. Nah, contoh begini, ini kan ada seratnya. Ya, serat itu nanti ada macam-macam, ada serat yang larut, ada serat tidak larut, yang gitu. Ya. Dan serat tidak larut itu nanti yang mencerna siapa? Dalam perut atau pencernaan kita. Jadi sepanjang dia, ini kata kuncinya. Kalau kita mau beban pankreas kita tidak besar, ya, ketika ada gula yang masuk, maka yang kita makan itu sebaiknya berserat. Itu kuncinya. Mudah kan? Mudah. Ngomongnya mudah. Tapi masalahnya adalah yang kita makan sekarang ini kebanyakan tidak berserat atau miskin serat. Contoh yang miskin serat apa? Ya roti-rotian, udah tahu kan? Tapi dimakan nggak? Itu dia masalahnya kan. Bukan dokter mengharamkan, enggak mengharamkan, bukan mengharamkan. Cuma bab di sini adalah yang kita bahas adalah baik sama lebih baik gitu loh. Maka apakah ada roti yang berserat? Gandum itu pun gini loh. Kalau Anda beli gandum di supermarket gitu ya, dia kan ngomong tuh gandum utuh, belum tentu. Gandum pun nanti harus ada kalimat roti gandum dengan biji gandum utuh kan gitu kan. Apalagi yang jualan sereal-sereal itu tuh, dia tulis itu. Biji gandum utuh itu maksudnya fungsinya apa? Serat. Jadi yang disebut dengan biji gandum utuh itu fungsinya serat sebenarnya. Ya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu biasanya sudah satu paket. Ya, satu paket. Seratnya di situ ada karbohidratnya, ada gulanya, katakanlah gitu. Ya, cuman tadi masalahnya adalah ketika dipisah-pisah barang itu, ya, dia jadi tinggal komponen-komponen yang terpisahkan, terfraksi-fraksi. Jadi kalau tanya berarti kalau gini, kalau cerita roti yang paling sehat itu apa? Ada yang tahu nggak? Sourdough. Ibu nanti dapat hadiah. Ini buku terbaru saya, isinya menu baru di launching kemarin di Bandung ya. Isinya ada 114 menu di sini, semuanya insya Allah sehat-sehat lah gitu kan. Ada menu pembuka, menu utama, menu penutup, sama bikin macam-macam, nanti diambil nanti ya. Atau mungkin nanti kasih ke ibu nanti, maaf. Ada satu hadiah lagi. Ini bukan buku, adalah rahasia. Jadi sourdough, pernah lihat nggak sourdough itu kayak apa? Berat itu roti.
berat. Kayak nimpukin pala kita kalau yang masih penuh tuh sakit juga tuh barang gitu kan. Sourdough itu. Tapi itu ya nih lihat. Kalau kita bahas, jadi gini, ketika sesuatu itu diubah ya dan manusia memakannya, manusia pun jadi ikut-ikutan berubah. Contoh mungkin kita bicara tentang namanya itu orang yang apa tuh namanya intoleransi laktosa itu satu, sama gluten sensitif. Gluten sensitif. Sekarang saya tanya, nih, nggak apa-apa ya kita belajar agak dalam sedikit. Gluten sensitif. Sekarang saya tanya, gandum tuh gluten nggak? Gluten. Dia bisa tidak jadi masalah kalau apa? Kalau apa? Jadi ketika kita makan roti gandum, itu kan gluten tuh. Dia bisa tidak jadi masalah kalau dalam gandumnya masih ada serat. Itu kuncinya. Gitu. Jadi sourdough itu ya saya udah bikin tuh nanti nggak promosi, saya bikin. Jadi saya tuh kadang-kadang kepikiran apa gitu bikin gitu kan, tapi timnya bikin gitu kan. Kalau ada pernah lihat, ada mungkin di cafe JSR depan tuh ada namanya Roska, roti sehat keluarga JSR, itu semuanya bahkan gandum pun kita nggak pakai. Itu semua completely non gluten semua. Kita pakai mokaf, kita pakai tepung sagu aren, kita pakai sorghum, ya. Nggak, bahkan gandum pun kita nggak pakai, dan itu semuanya gluten free. Jadi kalau lihat gluten free. Nah, orang-orang yang misalkan berarti kalau berarti ini ilmunya di sini. Berarti kalau orang yang mungkin ada gluten, contohnya orang-orang yang sensitif dengan gluten itu yang menimbulkan masalah dalam pencernaannya itu, yaitu namanya leaky gut. Leaky gut itu usus bocor. Bukan bocor dia keluar gitu, bukan. Ya, tapi ada bagian daripada usus itu, kandungannya itu yang beredar di darah, yang itu nanti menjadi salah satu pemicunya autoimun. Ya, oke, sampai sini telan dulu. Ingat anak-anak ya, atau mungkin kalau kita lihat orang-orang ya anak-anak lah, misalkan yang kena autis katakanlah. Salah satu yang dalam tanda kutip diharamkan, nggak boleh banget buat mereka itu adalah gluten. Gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Kalau glutennya masih banyak seratnya, kalau saya sih masih membolehkan. Makanya sourdough, roti yang saya bikin, kami bikin dan tim saya bikin itu di Roska, itu kayak di cafe dia saya tuh ada yang jual itu, ada yang jual. Makannya berat banget, keras, ya. Kalau nggak dikukus mati kita ngunyahnya. Keras banget. Tapi itu real roti yang orang autoimun pun makan aman, insya Allah. Autoimun pun makan boleh. Kanker boleh nggak makan sourdough? Justru malah bagus. Karena dalam sourdough itu kan dia kan pakai itu kan, pakai ragi yang kita, kalau biasa kan orang beli kan ragi instan. Kita nggak pakai ragi instan. Kita punya ragi sendiri gitu loh. Sourdough itu, ya. Kenapa? Ya karena masih ada bakterinya, ya, dan masih ada seratnya, ya. Meskipun ada gula di situ dan ada gluten, tapi kalau yang kita pakai emang malah memang nggak ada gluten, ya, nggak ada gluten, gitu. Jadi kata kuncinya adalah bahwa yang kita makan sebagian besar hari ini tuh sudah nggak ada serat. Oke, satu. Contoh tadi makan nggak ada serat sudah disebutkan, ya. Misalkan kita bicara nasi lah atau beras. Beras itu seratnya di mana? Di kulitnya. Kulit beras itu yang kita sebut dengan bekatul atau sekam itu justru malah seratnya di situ. Lah kita buang, kita kasih ayam. Ayamnya yang kuat kakinya. Kayak gitu. Jadi serat-serat itu memang Allah letakkan satu paket gitu loh. Jadi makanya kalau makan sesuatu tuh aslinya, contoh begini, kita bicara nanas. Mau bikin minuman fermentasi dari nanas, pakai bahannya apa? Kulit. Namanya apa? Siapa yang tahu? Nanti kapan-kapan kita bikin workshopnya deh. Kan seru tuh. Bikin eco enzim, klasik enzim, bikin kombucha, mudah kok. Ya. Namanya apa?
Kalau tahu saya kasih hadiah ini. Jangan buka handphone. Nggak seru. Pangkalnya T. Minuman dari kulit nanas, tapi bukan minuman Indonesia. Apa? Tepace. Tepace. Siapa yang jawab tadi? Ibu Anda dapat hadiah. Jadi cerita buku ini kemarin kan saya launching di Bandung ya 2 hari yang lalu di penerbitnya ini. Mendadak jadi juri cep-cep gitu. Cep-cep, master cep gitu-gitulah. Sendirian pula nyobain berbagai masakan mereka. Jadi ada ya apa yang jadi kontestannya karyawan di perusahaan itu, di Syamil itu. 6 orang grup gitu kan, bikin berbagai macam menu di situ. Saya nyobain. Ya memang bukan berbagai menu yang sama. Jadi 3 grup itu menu yang sama dengan rasa yang berbeda. Gitu. Emang ternyata ya kan sudah tahu kan jawabannya kenapa kita masak itu bisa berubah-berubah rasanya, karena tergantung suasana hati yang masak kan? Makanya masak itu salah satu cara untuk sebenarnya ya kalau orang ngerti caranya, jadi salah satu cara untuk memperbaiki mood itu ya masak aslinya. Kalau saya lagi nggak enak hati saya masak, bukan masak air ya, mohon maaf. Merebus air, masak beneran lah. Ya, masak beneran. Serat ya. Jadi kuncinya memang ada pada apa tuh namanya ketiadaan serat. Jadi misalkan coba nanti lihat harga bekatul atau sekam itu lebih mahal daripada harga berasnya loh, betul? Makanya kalau orang-orang dulu kenal namanya beras pecah kulit, ya kan? Beras pecah kulit itu beras yang tidak tersempurna digilingnya, ya kan? Beras pecah kulit. Ada nggak beras yang masih tinggi seratnya? Ada, dan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digiling sedemikian rupa sehingga dia habis seratnya, tinggal cuman karbonya doang, itu nggak ada. Apa ada beras yang bisa dibikin kayak begitu? Itu beras hitam, beras merah. Beras coklat itu kan sebenarnya beras pecah kulit. Makanya kalau babnya tentang ini satu serat. Kalau Anda seratnya bagus, kita ya makan kita itu seratnya bagus, maka yakinlah bahwa kolesterol kita pasti akan bagus. Satu. Kalau seratnya bagus, maka yakinlah bahwa kita punya gula darah pasti akan bagus. Kunci di situ. Karena apa? Serat ini dia mungutin itu bahasanya gitulah. Atau dia punya tugas tuh juga masukin, ya kurang lebih gambarannya itu gula darah yang beredar banyak dalam darah itu ke dalam sel. Ya. Ya, masalahnya sekarang kita makan hari-hari, bahkan dari pagi sampai malam kadang-kadang nggak banyak seratnya. Yang banyak apanya? Gulanya. Ya, yang banyak gulanya. Jadi pagi, siang, malam yang dimakan gula terus. Ya. Pagi makan nasi uduk, ya kan? Makan nasi uduk sama bakwan. Oh iya benar itu makanan saya gitu kan. Terus nanti ikut kajian, nanya obat buat kolesterol apa, kan gitu kan? Kan kelakuan kita gitu. Tidak apa-apa, jadi sabar gitu kan. Pertanyaannya setiap kajian tuh nggak jauh-jauh beda. Ya, itu aja, nggak apa-apa. Ya, makanya jadi guru harus sabar menghadapi murid yang gitu. Baik, siang juga sama. Ya, siang juga sama. Artinya siang juga makan pola malam apalagi. Nah malam itu ini saya, kalau Anda mau sehat, badannya tidak terlalu banyak lonjakan gula dalam tubuh kita, pankreas itu nggak kelabakan, ya. Kemudian gula darahnya itu nggak naik terus segala macam. Caranya apa? Saran saya jangan kalau saran agak ekstrim, sebelum matahari tenggelam selesaikan urusan permakanan. Kalau mau sehat. Kebayang nggak ya? Gini, contoh mungkin ini jahe. Jahe ini kalau secara sifat dia sifatnya panas. Sifatnya jahe ya.
Maka kalau makan jahe, kalau minum jahe, bagusnya bukan pada saat kondisi alam tubuh kita ini dan alam semesta ini dalam kondisi yang sedang rendah metabolismenya. Kapan itu? Malam. Makanya bagusnya minum jahe itu jangan di malam hari. Pagi, siang oke lah. Karena memang tubuh kita ini once mata kita lihat matahari sudah berubah sistemnya. Ketika sudah nggak ada matahari kita lihat lagi, berubah lagi sistemnya. Itu yang dikenal dengan sistem simpatik sama parasimpatik. Simpatik itu siang. Makanya kalau mau sehat, lihatlah cahaya. Ya, lihat cahaya matahari itu dilihat cahaya gitu. Supaya apa? Dia ngasih perintah ke sini supaya apa? Hormonnya bekerja di pagi hari sampai siang hari sampai menjelang matahari tenggelam itu semuanya simpatik. Masalahnya kita sekarang, bukan kita lah ya. Masalahnya orang zaman sekarang apa? Dia nggak ngelihat cahaya matahari, tapi dia lihat blue light. Ini blue light, handphone. Yang terjadi apa? Kacau sinyalnya. Efek yang paling bisa Anda tebak apa? Susah tidur. Tuh, makanya Nabi itu sudah memerintahkan kalau malam hari, kalau mau tidur, matikan semua lampu. Saya baru baca lagi satu penelitian atau satu jurnal penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata potensi orang untuk terkena kencing manis atau diabetes ketika tidurnya terang itu besar sekali. Coba. Makanya kan kita ini kan udahlah tidurnya, misalkan ya, bukan kita lah ya. Saya menganggap Anda sehat-sehat semua. Orang-orang itu udahlah tidurnya dalam kondisi ada lampu, matiin semati-matinya. Terus nanti kalau bangun malam gimana? Tenang, alarm kita udah jalan kalau sudah biasa. Coba aja lihat. Kalau sudah biasanya tidurnya sudah tertib, sudah teratur, sudah punya alarm biologis dalam otaknya itu, ya tidur jam 11, jam 10 segala macam, tetap aja dia bisa bangun jam setengah 4, jam 3 gitu. Dia bisa diprogram sebenarnya. Apalagi minta pertolongan sama Allah, ya Allah bangunkan aku nanti jam 3, bisa. Gitu. Satu tuh sudah masalah tuh cahaya. Dan gak habis pikir saya, ada orang deket tidurnya itu taruh handphone. Itu kacau banget begini. Jadi yang baca postingan saya tadi pagi tentang tidur. Jadi gini. Kalau paru-paru saya ini jamaah sekalian energinya itu dapat dari apa? Dari oksigen dan bernapas. Nah, otak gimana coba? Otak itu detoksnya bersih-bersihnya itu dengan cara apa? Tidur. Jadi orang mau dietnya bagus kayak apa, dia olahraganya bagus kayak apa, tanpa tidur berantakan tuh semua, percayalah. Jadi tubuh kita ini memang sudah di-setup sama Allah untuk bisa bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang kita lihat masa-masa kita paling sehat selama hidup kita itu kapan? Waktu bayi. Kerjaan kita ngapain? Makan tidur. Banyakan tidur nggak sama makan? Banyakan tidur. Gitu kan? Udah kita itu tadi berantakan tidurnya, katakanlah, jadi bagusnya tidur gimana? Ya matiin lampu, matiin segelap-gelapnya lebih bagus. Ya, satu. Kalau bisa ada suara-suara jangkrik, bagus juga itu. Di YouTube banyak itu. Suara jangkrik, suara alam gitu ya. Saya kadang-kadang iseng gitu kan. Tidur muterin YouTube suara hujan, banyak banget. Makanya saya senang banget kalau lagi malam gitu kan ada hujan, bisa tidur, itu asik, itu surga sejadi-jadinya itu, masya Allah. Ya. Satu lagi, selain tadi lampu, apa satu lagi? Wifi. Itu ngacauin sinyal banget itu. Wifi. Nah itu. Emang kalau dimatiin Indonesia nggak bisa jalan? Hah? Kalau posisi wifi-nya di ruang tamu, kita kan tidurnya di kamar. Coba aja. Tetap ada itu, tetap ada radiasinya. Tapi oke lah, itu masih masuk lah. Saya nggak habis pikir ya, Anda bayangin ya, orang tidur. Lampunya nyala, wifi-nya nyala, TV-nya nyala, dekat handphone, komplit rusaknya. Makanya jangan ada TV dalam kamar.
Itu radiasi. Yang ketawa-ketawa ini pelakunya gitu. Gitu. Rusak. Dan itu bukan hanya sekedar gangguan tidur yang bermasalah ya. Sampai ke penyakit berat, Anda baca datanya. Orang yang masalah dengan tidur, baik kualitasnya, kuantitasnya, bahkan sampai urusan kanker pun itu bisa dapat dari ketika itu dia terus menerus dapatkan atau rasakan tiap hari. Nah, makanya ada pohon-pohon. Nah, saya kasih tahu, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa menyerap radiasi. Yang paling terkenal itu adalah mother-in-law tongue, lidah mertua. Lidah mertua. Tahu lidah mertua ya? Tahu lah. Panjang betul itu lidah, masya Allah. Tajam. Yang dulunya zaman dulu ibu-ibu kalau lidah mertuanya dikasih, atasnya dikasih apa? Telur. Ke rumah saya ada orang dekat situ, lidah mertuanya dikasih telur atasnya. Itu bagus buat nyerap radiasi. Dan itu sudah ada penelitiannya. Ya. Makanya kalau nih satu kesimpulan awal, kalau kita ada masalah dengan moodnya kita, ya, mudah kalau bahasa sekarang tuh mood swing, baperan segala macam, ya, kemungkinan kita terganggu dari radiasi atau mungkin di blue light ini misal satu. Yang kedua apa? Yang keduanya dulu ya, kemungkinan juga kita miskin serat atau kurang serat hari itu. Jadi pagi-pagi mulai kita memasukkan serat dalam tubuh kita. Dapat dari mana seratnya? Paling gampang ikutin saja polanya Nabi SAW, yaitu apa? Kurma. Paling gampang. Kurma itu termasuk salah satu katakanlah tumbuhan yang dia mengandung serat yang tidak bisa dicerna. Tuh, kok nggak bisa dicerna? Nanti coba di browsing, namanya short chain fatty acid, SCFA. Ya, short chain fatty acid. Itu serat rantai lemak yang nggak bisa dicerna. Yang bisa mencernanya siapa? Bakteri di dalam perutnya kita. Ya. Pertanyaannya, bakterinya dalam tubuh kita itu bisa dizolimi nggak? Jadi gini, tubuh kita ini aslinya kalau Anda buka datanya, isinya lebih banyak bakterinya daripada selnya, beneran. Semua badan kita itu ada bakterinya. Bahkan zaman dulu kalau kita masih ingat, ibu-ibu kalau ngobatin anaknya belekan diapain? Iya tuh. Nah gitu-gitu kan? Ada yang pakai bunga telang, tapi yang paling sering gitu kan? Ini bakteri ini, nah ini lihat, bakteri dalam mulut kita ini jamaah sekalian, kalau dia bagus, dia baik ya, dia apa ya, nggak berantem, nggak berantem. Kalau yang bakteri-bakteri berantem tuh di penyakit apa? Autoimun kan berantem bakterinya. Bahasa kita kan berantem. Kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan, semua dihantam sama disaling baku hantam tiap hari. Makanya salah satu obat, bukan obat, cara kalau yang ada kena autoimun gitu kan, coba diajak ngobrol badannya. Udahlah, jangan berantem lagi lah. Misalkan nih rematik itu kan autoimun, ya kan? Seringnya di sendi segala macam kan dipegang sendinya. Sudahlah, capek aku tuh. Tolonglah jangan berantem lagi. Dengar gak dia? Dengar. Cuman nggak bisa nge-reply. Gitu. Bakteri. Di sini ada bakteri nggak? Ada. Makanya kenapa megang makanan itu jangan pakai tangan. Apalagi kalau tangannya orang itu sedang marah, sedang apa, sedang cepet basinya makannya. Oh, ini bagus. Oh.
Nih contoh. Ya. Jadi tangan itu represent dari jiwa kita sebenarnya. Represent. Makanya ada ilmu acupressure itu kan, ini ada jantungnya, ini ada usus besarnya. Ya, ilmu pengobatan modern barat mah nggak mengenal itu. Ya bodoh amat lah kalau saya. Konsep pengobatan itu kalau saya, yang penting orangnya sembuh, tidak melanggar syariat, aman, apa masalahnya? Kalau saya gitu. Sibuk cari dengan berbagai macam teori-teori segala macam. Sampai sekarang ini judulnya bukan saya menolak pengobatan modern, enggak lah. Ada tetap kita pakai kok. Cuman ruang-ruang untuk pengobatan lain itu seperti tidak disiapkan, itu aja. Sehingga bicara tentang kunyit apa segala macam, yang ada apa, ketakutan aja orang. Makanya kayak beginian gitu. Kita nggak bahas itu lah, terlalu provokatif. Jadi tangan gitu kan. Makanya di sini tuh ini cerminan badan kita. Kaki juga sama. Ini lidah cerminan juga. Anda mau lihat liver kita kayak apa, limpa kita kayak apa, jantung kita kayak apa, bahkan usus kita kayak apa, tinggal lihat lidah. Udah. Jangan melet. Tolong jangan melet, ditahan nanti di rumah. Contoh. Bayangin sawah, ya, sawah. Sawah itu nggak disiram. Sawahnya nggak disiram. Lama-lama gimana? Apa yang terjadi dengan tanahnya? Retak. Sama lidah juga. Kalau Anda kurang minum, pasti retak dia. Gampang kan? Gampang. Ini lidah kita ini gambaran dari isi perutnya kita. Ya. Jadi contoh gini. Gampangnya begini ya. Misalkan ada orang lagi pusing kan macam-macam, pusing karena suami, pusing karena istri, pusing karena bukan itu, pusing misalkan pusingnya cokot-cokot, nusuk-nusuk kan gitu kan. Oke. Nah ini ingat baik-baik, biasanya yang orang-orang yang berkumpul pada satu tempat itu biasanya orangnya nasibnya sama, nasib, maka dikumpulkan Allah situ. Secara karakter badannya juga mirip-mirip. Coba aja tanya teman kanan kirinya, kamu suka apa, aku suka apa, ketemu tuh nanti biasanya. Kan pusing tuh, pusingnya ada tusuk-tusuk, kayak dipukul-pukul, pusing sebelah, kan gitu. Nah, salah satu pusing yang paling sering, kalau orang Melayu bilang pusing itu kan putar-putar, pening kalau bilang. Salah satu pusing yang paling sering itu adalah pusing di mana kita merasa berat di sini. Kepalanya berat. Itu pusing apa? Kita nyebutnya kolesterol segala macam. Ya, kalau ada datanya, kita kan nggak punya datanya. Sekarang pusing versi yang kita bisa pelajari secara diri kita dan secara karakter di alam ini, sehingga nanti kita mulai paham tubuh kita tuh butuhnya apa. Oke. Karpet. Ini saya tumpahin air. Ya, saya tumpahin air, banyak saya tumpahin air. Apa yang terjadi dengan karpet ini? Yang tadi beratnya katakanlah 1 kilo jadi berapa? Ya mungkin 5 kilo gitu kan. Berat nggak diangkat? Jadi karpet ini beratnya karena apa? Air itu sifatnya apa? Dingin, lembab. Maka pusing yang kayak tadi itu pusing karena lembab, dingin. Jangan makan buah. Paham? Kalau makan buah yang terjadi apa? Makin berat itu karpet. Pusingnya makin berat. Apa yang harus dilakukan sama dia? Minum obat. Makan bakso. Sebenarnya bukan baksonya, tapi yang dikejar apa? Rempahnya sama cabenya. Iya kan? Nah, ketika bicara tadi dinginnya tadi, lembabnya tadi itu, maka karpet tadi supaya dia kembali ke berat yang 1 kilo saya apain? Saya jemur. Makanya pusing kayak begitu ngapain? Itu ilmunya. Sudah mulai O-nya dapat ya.
jemur itu fungsinya memberikan apa? Panas. Makanya tubuhnya minta makan panas dalam bentuk salah satunya cabai-cabean, atau yang kedua adalah rempah-rempahan. Semua jenis rempah sifatnya panas. Oke. Dua negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Yang pertama siapa? India. Yang kedua Cina. Apa yang mereka makan sehingga banyak penduduknya? Kalau India kan dia makan masalah. Masalah. Nggak pakai H ya. Masalah itu nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Dia punya masalah yang berisi dosa. Coba dilihat. Coba dibuka handphonenya. Masalah dosa. Coba biar kita seru-seruan dikit. Masalah dosa. Masalahnya nggak pakai H, kasih spasi dosa. Ah, itu makanan India itu. Iya kan? Itu makanan, bukan masalah dosa. Ini masalah dosa. Itu makanan dia. Semua jenis rempah, ya, semua jenis rempah. Sebut jenis rempah apa contohnya? Kayu manis, cengkeh, kapulaga, apa lagi? Bunga lawang, ya, jinten. Itu semua jenis rempah sifatnya panas, hangat. Maka kalau ketemu misal ya, kalau ketemu tadi pusing yang sifatnya karena dingin atau lembab, kasih rempah salah satunya, lagi berjemur atau bikin dia berkeringat, panas dia badannya, nanti pusingnya hilang. Satu. Yang kedua apa? Ada banyak titik dalam tubuh kita yang bisa buat buang lembab. Titik pertama ini sini. Kalau lagi pusing kayak begitu, tekan di sini sampai tekaing-kaing dia. Tekaing-kaing itu bahasa Jambi jerit-jerit. Bahasa kampung. Ini nih. Tekan kayak begini nih. Ini. Tekan sampai sakit. Memang sakit. Satu. Nanti aja di rumah. Langsung. Dan lihat sini, kalau yang ada sekarang ini ya, kalau yang ada sekarang ini lagi pusing, misalkan lagi agak cenut-cenut dan pusingnya lembab, ini ditekan di sini, sakitnya minta ampun. Kalau saya karena nggak lagi lembab, saya tekan begini nggak ada masalah, sakit. Dan makanya kalau saya lagi pusing lembab, dan karakter saya memang pusingnya lembab kebanyakan, bukan pusing karena kering. Jadi saya tekan di sini satu. Tekan aja terus gini, puterin, nanti lama-lama dia panas, kan ada tulang sini kan, panas, aliran darahnya zus naik tuh, satu tempat ya. Yang kedua di mana? Di sini, di sula, di depan sini kan. Biasa kan kalau dulu kan kita ada sulanya kalau laki-laki kan, biasanya perempuan juga ada tuh, cuman nggak kelihatan. Ditekan sini, tekan, gosok begini terus. Ini biasanya kalau lembab, Anda akan merasakan apa? Akan merasakan kulitnya lembek. Kulit lembek. Kalau perempuan agak susah dirasakan karena banyak rambut, ya. Jadi kulitnya itu agak lembek. Jadi kalau ditekan gitu tuh dia nggak cepet balik, kayak ada airnya. Ya, kayak ada airnya. Itu satu. Yang ketiga yang mana sini? Karena sini terus ini sakit itu. Tapi habis selesai penekanan ini, balik dia, lembab. Yang terakhir di sini. Sini. Ini sakit. Saya tekan sini sakit. Kenapa? Saya punya sinusitis, tapi sinusitisnya itu kambuhan. Kalau lagi drop banget tubuh saya baru kambuh sinusitisnya. Gitu. Gampang? Prakteknya nanti kita lihat. Jadi bab tentang tubuh kita ini tadi kan sudah satu tuh tentang
Kalau ada ruangan kayak begini nih, ini kita sedang dipaparkan dengan apa? Dingin, lembab, ada juga dingin kering sekarang ini. Dan dia sebenarnya karena dia artificial pembuatan, beda rasa yang kita dapatkan kalau kita dinginnya tempat yang benar-benar dingin. Ini keseringan orang kena AC nggak sehat. Tapi kalau orang yang terpapar dengan dingin ya, dengan dingin yang benar, justru malah bagus, asal tidak berlebihan. Contoh, pernah tahu istilah namanya jadi gini, orangnya gitu, ini bathtub atau gentong, isi air, isi es batu, namanya cold therapy apalah, saya lupa nama itu bagus. Satu, jadi kita menggunakan dingin ini untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau punya gentong di rumah, nanti pulang ini beli gentong yang gede yang kita bisa nyemplung masuk situ. Saya tuh baru inget zaman dulu kecil, saya paling suka nyemplung ke bak mandi. Ternyata itu menyenangkan ternyata ya. Kemarin saya ngisi Zoom bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan. Bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan. Saya bilang gini, lihat ya, ini kuadran 0, 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60. Jelas? Kuadrannya anti clockwise. 0, 15, 15, 30, 30. Oke. Ketika Anda, jadi 0 sampai 15, berarti orang yang umurnya 60, dia akan bersiklus lagi seperti umur 0. Maka ketika punya suami yang umurnya 60 tahun, dia akan berkelakuan mirip itu. Nanti coba lihat ya, pengen diurusin, pengen dibegini segala macam. Satu. Nah, ada juga nanti lagi satu ya, kan 0, 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60. Oke, ada namanya diagram diagonal silang. Jadi nih 45 nih, 45 di sini kan, sebelahnya itu di usia berapa? 15. Akan ketemu umurnya 45, casing jiwanya 15. Yang terjadi apa? Dia akan berkelakuan ya. Jadi ketika nanti ketemu suami yang kenapa tiba-tiba pakai baju bunga-bunga gitu, jangan dimarahin. Kalau 17 berarti di angka berapa umurnya? 47 something lah kan. 45 kan tambah 2, tarik ke bawah 15, 17. Jadi 17 ketemu di situ. 17 tahun dia puber kedua. Itu berlaku buat perempuan juga ya. Perempuan juga. Siklusnya begitu. Momennya itu ya, makanya apa ya? Kalau jadi gini. Makanya pentingnya kita mengisi ruang-ruang kejiwaan dalam anak-anak kita ya, dari 0 sampai 5 tahun, karena itu recordnya di situ. Yang sekarang kalau itu kosong, kalau itu defisit, kalau itu defisiensi, orang sebutnya hutang pengasuhan. Situ peginya. Jadi 0 sampai 5 tahun itu coba ingat ya. Nanti ketika ketemu dengan anak kita yang tiba-tiba, mama aku ditungguin ya, itu bisa jadi kemungkinan waktu masa pengasuhannya dia, waktu dia datang ke TK segala macam gitu kan, kita tinggalin aja dia. Sekarang dia minta cicilan itu dibayar. Paham ya? Cicilannya dibayar. Termasuk saya pernah cerita juga, saya pernah temukan ada ibu-ibu konsul ke saya karena anaknya
kena thalassemia umur 13 tahun. Saya tanya sama dia, ini anak dia dulu diapain? Ternyata dari umur 7 tahun sampai hampir 12 tahun dititipkan ke panti asuhan. Sekarang dia lagi nyicil hutang kasih sayangnya dia, si anak itu atau si ibunya itu kepada anaknya tadi, dengan cara apa? Allah jadikan anak itu sakit untuk ibu itu lebih banyak lagi interaksi dan kasih sayang yang dia tumpahkan. Jadi sakitnya jiwa seseorang itu ya, atau sakitnya fisik seseorang itu sebenarnya bermula dari sakitnya jiwanya dia. Jadi dibalik orang-orang yang kena diabetes, kolesterol, jantung, itu sebenarnya itu kan bahasa fisik, ya. Tapi sesungguhnya yang sebelum sakit si jasadnya itu, yang sakit apa? Jiwanya. Momennya apa? Momennya misalkan, oh itu akhir-akhir ini si fulan itu memang lagi banyak banget minum sirup, itu momennya situ. Tapi sebenarnya sudah sakit jiwanya. Makanya orang yang kena kanker, orang kena jantung itu, sebelum penyakit fisiknya itu dinamai, dilabeli pada dirinya, dia sudah sakit sebenarnya. Itu. Taunya dari mana? Lihat aja. Orangnya sering takut, sering marah. Saya kemarin ketemu dengan ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Ibu ini maaf, dia bekerja ala KRT lah gitu kan ceritanya. Sama suaminya, dibawa sama yang bekerjanya, katakanlah majikannya gitu. Yang kena kanker itu adalah si istrinya ini yang kena kanker. Kankernya pun sudah bukan kanker biasa, udah karsinoma. Karsinoma itu sudah cukup, ya ganas lah mungkin bahasa kita gitu. Sebenarnya ibu sama bapak ada masalah gitu. Bapaknya kan masih muda gitu kan, gitu. Lebih muda dari dia usianya. Oh, iya pak, dia bilang, saya tuh sering dongkol sama suami, kesel apa segala macam. Dia tuh kayak nggak kerja gitu loh, males segala macam kan. Suaminya anteng, suaminya anteng aja gitu. Yang mendem siapa, yang sakit siapa, kan gitu kan. Saya bilang sama dia, Bu, ya, suami itu, saya bilang, nyaris seperti Tuhan buat seorang istri, nyaris, kan gitu kan hadisnya kan. Kalaulah boleh manusia bersujud, kata Nabi kan gitu kan. Maka problem wanita itu, jadi pertanyaan gini, sekarang kita pikirkan ini ceritanya gimana ceritanya, karena dalam apa yang saya pelajari ya, bahwa urusan perkankeran ya salah satunya, dan penyakit yang lain, kanker aja kita fokus itu nggak jauh-jauh dari apa? Sombong. Nggak jauh-jauh dari sombong. Pertanyaannya, dari mana ceritanya ibu ini sombong, kan gitu kan? Saya tanya lagi sama dia, bapaknya nggak kerja, dia punya uang, dan dia lebih tua, lebih senior, kan muncul kan rasa. Artinya apa? Ketemu dengan orang kayak begitu yang sangat amat layak dan mudah dia tumpahkan rasa itu, kekesalan itu, sedangkan suaminya antang-antang saja, yang kena diri dia sendiri. Jadi saya bilang, mengobati ini caranya gimana? Bisa aja saya kasih ini segala macam, tapi sepanjang ibu tidak mau minta maaf sama dia, penyebab banyak masalah justru malah ya, kalau bicara tentang gini, bicara tentang kesehatan baik laki atau perempuan lah khususnya gitu. Karena kan perempuan makhluk rasa kan? Hatinya dia itu sebenarnya. Makanya perempuan itu dikasih obat sama Nabi. Wanita itu dikasih obat sama Nabi supaya apa? Supaya nauzubillah min dzalik tidak masuk neraka. Obatnya apa? Istighfar sama sedekah. Itu obatnya. Berarti istighfar itu obat. Untuk apa istighfar itu? Di luar kita bicara diampuni Allah, bukan. Untuk apa? Untuk melunakkan hati. Untuk melunakkan hati. Sedekah buat apa? Menggemburkan hatinya. Ya, dilunakkan hati dengan istighfar, ya, digemburkan hati dengan sedekah.
Ya kenapa? Karena tadi itu ya masalah besarnya kita itu justru malah sebenarnya bisa jadi bukan di masalah fisiknya kita. Ya, tanyalah pada bukan iseng-iseng sih, coba bikin riset kecil. Tanyalah dengan orang-orang yang kena diabetes, jantung, segala macam itu. Coba gali perasaan mereka, ya pasti ada masalah itu yang mereka tumpuk di sana. Makanya saya tanya tadi pagi kan, Anda bahagia nggak pagi ini? Bahagia kan apa? Bahagia aja. Bahagia aja. Banyak harus kita bahagia kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmatnya Allah, tidak ada hitung. Banyak kita. Tidak ada ceritanya kita itu gara-gara satu hal yang kita nggak dapatkan terus kita jadi sedih, jadi apa, nggak ada. Terlalu banyak yang harus kita syukuri gitu loh, daripada kita. Sebab itu apa? Itu sebenarnya penyakit semua. Ya, penyakit semua. Sedih berlebihan penyakit, takut berlebihan penyakit, nggak pede pun penyakit kalau berlebihan. Ya, apalagi semua, apalagi sombong ya, sombong, suuzon, curiga, benci, marah, dendam, sudahlah. Yang akan terpengaruh pertama kali siapa? Jiwa kan? Apa yang terjadi setelah itu? Kalau dari konteks fisik ya, ketika ada seseorang lagi marah, lagi kesel, disajikan kepada dia makanan yang enak, sehat gitu, nggak? Maka semua rasa-rasa yang dirasakan oleh seseorang itu yang paling pertama akan merasakan efeknya adalah pencernaan atau ususnya kita. Tuh, cepet banget tuh efeknya tuh. Ya, cepet banget. Jadi apa ya? Dan bagusnya memang kadang-kadang kita tuh nggak banyak tahu. Contoh nih ya, kalau ibu-ibu mungkin masuk ke warung-warung yang ada pinggir jalan itu, masuklah ke dapurnya, ke belakang. Ya, kira-kira Anda mau makan nggak? Kemungkinan nggak. Tapi karena nggak tahu kan, karena Anda nggak tahu, karena kita nggak tahu, anteng-anteng aja. Makanya saya bilang lebih baik hidup kita tuh nggak banyak tahunya tentang hal-hal tertentu gitu loh. Masuklah, mohon maaf, rumah makan tertentu gitu kan, lihat dapur di belakang, Allahu Akbar kabiro. Kalau saya sebutkan rumah makan apa, nanti marah pula kan. Aduh, insyaallah ya. Saya ini lihat. Tapi kalau dia sudah penuh dengan cinta, baik sangka, dia nggak masalah. Contoh, saya pernah cerita, saya sering bikinkan ini ke teman-teman saya kalau lagi meeting. Tahu nggak saya nganuin ini pakai apa? Pakai tangan di depan mereka. Masukin ke dalam mangkok, obak-obak gitu, ya, gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang ada curiganya, bencinya, marahnya, keselnya, sehingga mereka minum antang-antang saja. Ustaz, dia bilang ini minuman terenak di dunia yang pernah kami minum, kata dia gitu kan. Tanyalah teman-teman saya itu. Itu artinya apa? Semua rasa itu, sekalian ya, itu bisa pada akhirnya membuat yang paling akan merasakan pertama kali itu justru malah pencernaan kita, salah satunya. Bahkan nggak selera. Contoh nih ya, kata mencium, aku mencium aroma nggak bener dari orang ini gitu kan. Atau mungkin ada orang gitu kan nggak seneng sama seseorang gitu kan, bahkan untuk salaman aja nggak mau dia, nggak mau. Jadi kalau buka beberapa data-data tentang itu, banyak sekarang sebenarnya bagaimana ternyata orang yang tubuh kita itu sel-sel tubuh kita itu bekerja keras untuk mempertahankan kita tetap bahagia, ya, atau tubuh kita itu atau sel-sel tubuh kita itu bekerja untuk mencegah kita tuh agar jangan sedih gitu kan. Dan perangkat-perangkat itu sudah Allah ciptakan dalam tubuh kita. Salah satunya adalah bakteri. Ya, maka jangan zolimi dia, jangan zolimi bakteri ini.
Apa bentuk penzoliman kita sama bakteri-bakteri itu? Banyak di bahan-bahan kosmetik, toiletries itu yang dia bisa merusak ini. Satu, masuk dalam, pagi-pagi odol-odolan juga banyak tiap hari, ya. Dan di mana Allah benamkan bakteri-bakteri itu sebenarnya salah satunya itu di makanan-makan kayak begini, ya. Maka kalau makan kayak beginian jangan diapa-apain, makan aja. Jadi maksudnya jangan diapa-apain, tapi misalkan buah itu kan pernah saya sampaikan juga, jangan di jus, makan bener buah tuh makannya makan gini aja, jangan di jus. Kita kan berpikirnya buah instan segala macam. Orang yang sudah kepincut sama instanan itu sudah nggak benar itu hatinya, jiwanya, ya. Makanya lihat bagaimana kita mempelajari ini supaya nanti kita bisa menerapkannya, ya. Contoh begini, katakanlah ini bengkuang ini, bukan bengkuang lah ya, alpukat ini. Jadi sebelum alpukat ini saya makan, ini alpukat, ada aromanya nggak? Ada. Anda mau makan nggak kalau aromanya nggak enak? Jadi sebelum benda itu kita makan, justru malah yang kita makan pertama kali dalam bentuk makanan jiwanya kita adalah aromanya. Setelah aromanya, baru kita memberi makan dalam tanda kutip berikutnya kepada ruhnya kita dalam bentuk apa? Doa, bismillah, dia makan itu. Kalau nggak dibaca bismillahnya, dia makan sama setan. Terakhir baru dia makan alpukatnya. Ya, ada jiwanya, ada ruhnya, ada jasadnya. Ini kan makanan jasad. Tapi pertanyaannya, kenapa orang mau makan ini gitu loh? Ketika orang mau makan ini, sebenarnya pembahasannya adalah dia sudah punya atau akalnya sudah kokoh, sudah kuat bahwa ini tuh makanan sehat, makanan benar dan diperlukan oleh badan kita. Lemak dalam alpukat ini adalah lemak yang sangat baik buat jantung, buat pembuluh darah segala macam. Akal sudah bermain itu, sehingga nafsunya dia singkirin, makanlah dia. Itulah namanya mindful eating. Jadi kalau orang misalkan makan yang nggak sehat, berlimpah ruah gitu, itu sebut dengan apa? Kita sebut dengan apa? Emotional eating. Emotional eating. Ya. Yang paling nanti berdampak daripada itu semua dengan apa yang saya makan ini adalah pencernaan. Makanya di semua teori tentang pengobatan, Bapak Ibu sekalian, ya, di semua teori tentang pengobatan, percayalah, kata kunci pertama yang harus diperbaiki ketika orang itu sakit adalah pencernaannya. Satu. Pertanyaannya, bagaimana syariat ini yang mulia ini punya pola konsep untuk memperbaiki pencernaan? Caranya gimana? Satu, puasa. Puasa itu adalah obat yang paling efektif untuk segala macam penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Aslinya begitu. Even itu kanker, autoimun, segalanya, you name it lah, semua puasa. Atau mengurangi makan. Maka jadi kalau kita sudah ngerti, jangan. Kalau saya sih ya, saya lebih menganut kalau saya untuk pagi itu tidak makan. Kalau saya pagi itu nggak ada sarapan, kecuali memang dibutuhkan, kita ada aktivitas berat, oke silakan makan. Kalau tetap kita pengen makan, jangan makan yang membuat tubuh kita menjadi lemah dan tidak bertenaga dan tidak fit setelah makan, yaitu makan karbo. Jadi kalau pagi-pagi pengen makan apa? Daging, tahu, tempe, telur, makan itu. Gitu. Caranya begitu. Alpukat boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa? Iya, alpukat ini tinggi protein loh. Salah satu makanan tinggi protein alpukat. Ya kalau biar nggak terlalu plain rasanya, Anda boleh tambahkan madu sedikit lah, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Berarti ya, kita sampai jam berapa ya? 12.
Bulan lalu jam 12. Nanti ada sesi pertanyaan. Iya, sampai jam 10 saya ngomong, nanti tanya. Ya. Jadi apa tadi namanya? Kuncinya ada dua, bakterinya sama makanannya. Itu aja dipegang baik-baik. Bakteri sama makanannya ini, ya, semakin bagus bakterinya, semakin bagus makanannya, semakin sehat Anda. Yang ngurusin siapa? Kualinya kita, namanya perut. Sekarang saya tanya, contoh makanan yang tinggi serat apa? Sayur kan, sayur, buah, ya. Ini juga tinggi seratnya. Ya. Ini namanya apa? Chia seed, ini tinggi serat. Ini juga tinggi serat. Nah, ini juga sama nih. Ini barang ini, lengkuas ini, salah satu, jadi gini. Yang kita makan selama ini tuh kan seringkalinya banyak toksin-toksinnya, ya, banyak toksin-toksinnya. Lengkuas nih salah satu rimpang yang bagus banget untuk mengikat itu. Satu. Apalagi yang bisa mengikat racun-racun itu. Yang kedua, jamur. Perjamuran. Jamur apa aja. Ketiga, spirulina, ganggang hijau, ya. Satu. Ketiga. Yang keempat, bangle. Bangle yang biasa dipakai buat jimat itu. Tapi kalau orang tuh ya, saya pernah dulu ada, lama banget, jadi kisahnya itu begini kisahnya. Lihat ini, lihat gambar ini. Ya kalau ilmu cocokologinya kita pakai, ini kan kayak pembuluh darah, mirip banget. Maka dalam ilmu percocokologian di alam sama tubuh kita banyak banget yang nyocok sama tubuh kita sesuai dengan apa yang Allah ciptakan di alam. Contoh, Anda mau membersihkan darah, pakai apa? Bit, buah bit. Cuman kasih ilmu lagi di situ. Buah bit itu cepet banget nurunin tensi. Betul? Biasanya orang habis makan buah bit keliengan. Caranya gimana supaya buah bitnya itu bisa tidak memberikan efek hipotensif yang kuat? Maka jawabannya ada dua. Anda campurkan dalam buah bit itu madu satu, atau campurkan dalam buah bit itu yang kasih manisnya, misalkan kayak begini. Makanya ada kan buah bit nanas segala macam itu kan, atau tambahkan lagi satu dengan yang sifatnya panas, jahe contohnya, supaya tidak menimbulkan efek hipotensif. Dia bagus buat blood detox gitu kan. Di kafe saya ada kafe ini sebentar lagi mau pindah karena ibu-ibu nggak datang ke sana. Saya jadi ngambek. Enggak lah, memang sudah mau kontraknya, kita mau cari tempat baru lah. Kemungkinan di Kowis. Dekat kan? Ya Allah, jauh. Priuk tuh jauh tuh, Tangerang itu kota wisata. Jauh kalau Anda naik jalan kaki. Bulan apa ya? Saya itu sebenarnya sudah ada konsepnya buat ngedandanin kafe itu, buat senang-senang gitu ya, maksudnya menumpahkan apa isi pikiran dan hati saya. Ya udah ada, bukan konsepnya saya bikin kayak surga kafe, cuma nggak ada yang ngerjain, belum ada yang ngerjain, udah kebanyakan urusan gitu. Tadi sampai mana tadi? Oh, detox ya. Terus apa lagi misalkan? Itu apa namanya, tomat. Anda belah tomat, bentuknya mirip banget sama ginjal, ya kan?
Dia ada kayak itunya gitu, terus ada salurannya gitu kan. Itu exactly ginjal. Makanya ini bapak-bapak di rumah ya, suami Anda kalau prostatnya mau bagus makan tomat. Tapi tomatnya supaya keluar bahannya dikukus satu atau dijemur. Kukusnya pun jangan kelamaan. Ya. Mentah juga tidak seefektif kalau Anda kukus. Jadi tomatnya nanti dikukus, dibikin aja sup. Ya, dikukus sebentar, ancur-ancurin gitu atau di blender, kasih zaitun di situ, ya, kasih lada hitam di situ, ya, kasih ya 3 lembar daun bayam yang udah direbus, suruh makan. Dia punya prostat oke. Insya Allah. Gitu kan. Kemudian apalagi itu alang-alang, bentuknya kan kayak ureter, saluran kemih itu. Makanya sampai sekarang persaluran kemihan kan ginjal tuh ada salurannya namanya ureter, ya, yang buang saluran sampai ke alat alat pengeluaran itu kan. Nah itu akar alang-alang itu salah satu, saya kemarin dapat itu. Saya tuh kadang-kadang gini ya, surprise, tiba-tiba tuh ada orang ngasih tahu apa yang saya sampaikan itu jauh lebih besar efeknya ke orang itu daripada apa yang saya sampaikan. Itu loh, makanya saya tuh kadang-kadang amazed banget dengan mereka ini. Kadang-kadang kita pengennya apa, ngejarnya apa, dapatnya apa tuh kebanyakan lebih banyak kita dapatkan daripada cuma sekarang kita pikirkan. Mereka ini. Contoh, Anda buka datanya, ada lebih dari 20 jenis senyawa atau senyawa aktif yang ada pada kunyit. Anda sebut apa? Anti kolesterol, anti kanker, anti aging, semua ada di sini. Nggak tahu yang bekerja ke tubuh kita yang mana, kita nggak tahu. Tergantung kebutuhan, karena kan jumlah dia kan kecil-kecil. Makanya sering saya bilang, kalau nggak ada penyakit apa-apa, rutin aja makan kayak begini tiap hari. Insya Allah aman. Ya, hari ini jahe serai, besok jahe ketumbar apa, tuker-tuker tiap hari gitu kan. Ya, nggak usah berlebihan, sedikit-sedikit aman insya Allah. Ya, macam-macam. Jadi satu hari itu ada yang ngirim video, itu udah ceritanya sudah cuci darah apa gitu sih nggak saya. Ya, dia minum apa coba? Minum akar alang-alang dikasih serai. Akar alang-alang dikasih serai. Itu ternyata masya Allah. Ginjalnya bener lagi gitu kan. Makanya babnya ujung-ujungnya keyakinan aja kan. Keyakinan dengan siapa yang memberikan, keyakinan dengan ininya, dengan izin Allah dia akan sehat. Makanya saya bilang aslinya ilmu pengobatan itu udah nggak sesulit yang dibayangkan. Ya, termasuk juga kalau katakanlah misalkan gini, Anda butuh sekarang kita tes-tesan. Apa herbal yang bisa digunakan untuk mengencerkan darah? Sini dulu deh, yang ada di sini. Ini tadi ibu siapa tadi ya? Jangan lupa ya. Ini Quran. Yang ada di sini. Yang mana? Kunyit. Kunyit itu punya efek mengencerkan darah juga, satu. Apalagi? Habatus sauda, dua. Bawang putih, bukan bawang putih, semua jenis bawang-bawangan punya efek mengencerkan darah. Pertanyaannya sekarang, darah kita kental gara-gara apa? Karena hati kita yang keras. Ngefek gak? Ngefek. Saya ngomong gini bukan mengada-ada ya, beneran ngefek. Udah ada risetnya, bahkan pakai mikroskop dilihat tuh barang. Ketika orang tuh bahagia, sel-sel imun itu meningkat, makan yang itu beneran. Makanya tadi itu saya mau cerita tadi itu, yang 60 siklus 15 itu, saya mau cerita apa? Sebenarnya masa paling bahagia dalam hidup kita itu apa? Waktu masih kecil. Kenapa? Salah satunya karena kita banyak main. Oleh karena itu jangan mentang-mentang sudah merasa tua Anda nggak mainlah, agak jauh sedikit mainnya. Loh bener, main. Nanti buka, ada film dokumenter, main apa? Main yang membuat Anda ketawa, jangan main yang bikin pening pala, main catur gitu, astaga. Beneran mainlah.
agak sedikit jauh mainnya. Itu ada film dokumenter ya, saya pernah lihat itu kan di Netflix atau apa itu, judulnya 100 and Life. Coba lihat. Itu orang-orang umur 90 tahun main itu tuh. Gitu kan. Sama dia tuh ada kalung lempar. Saya kemarin sama anak-anak main itu, main kartu. Ketawa saja gitu kan. Main kartu, tapi kartu remi itu cuman ada polanya yang mereka buat gitu kan, yang apa namanya, yang apa itu saya pun lupa, pokoknya ikut mereka aja lah, pokoknya ketawa lah kita sejadi-jadinya ya. Banyak nggak bisa main banyak. Anda misalkan mau main sama alam, kan sudah pernah saya bilang kan, peluk pohon gitu kan, sudah kerjain belum kerjain deh, agak lama dan agak mesra meluknya gitu. Nanti tiba-tiba bener gitu, daun-daun itu diajak ngobrol, main. Ya, makanya cara paling mudah untuk membangkitkan mood itu bermain gitu. Kalau moodnya bagus, otomatis pencernaan akan bagus, confirm itu, serius. Makanya mana ada orang lagi sedih mau makan. Saya kemarin teman saya itu ada istrinya meninggal, ya Allah yarham, itu 2 hari nggak makan. Masya Allah itu teman. Itu saya tahu ini orang apa ya, bukan keras, tapi hidupnya itu emang Masya Allah ya, disiplin, tegas segala macam gitu kan. Tapi ternyata ya ketika dia kehilangan istrinya yang hampir 8 tahun beliau rawat itu ya, Masya Allah, 2 hari nggak makan. Akhirnya saya dengan tim penghibur mengunjungi dia. Alhamdulillah kedatangan kami itu membuat dia bahagia. Makan dia banyak pula makannya. Benar. Gitu. Itu jiwa tuh kayak begitu. Dia bilang, antum tuh udah kayak saudara aneh, dia bilang gitu kan. Masya Allah, senang gitu kan. Kebahagiaan orang itu yang dirasakan itu sebenarnya kembali ke kita juga. Makanya salah satu cara untuk membuat kita itu bahagia tanpa kita perlu bahagiakan aja orang lain, itu berubah semua. Kita punya sistem itu berubah semua. Bahkan tekanan darah bisa turun. Ketawa, senyum, berjalan, puasa. Coba ya, Anda mau turun tekanan darah, mau turun gulanya, ketawa aja. Berapa lama? Ya 20 detik lah. Gitu. Kata guru saya begini, terus yang kita ketawain siapa? Kata saya kan, dirimu lah diketawain. Kata dia gitu kan. Benar juga kata saya kan. Coba deh, sekarang Anda udah belajar nih, udah ngaji, belajar kitabnya segala macam kan. Coba kembali ke masa lalu, masih zaman blow-on-blow-onnya gitu ya kan. Kok aku bego banget dulu ya kayak begitu ya, ngelakuin kayak begini sama anak, kenapa aku begitu, kayak ketawa kita kan. Ujung-ujungnya apa yang coba? Nangis. Kenapa nggak dari dulu aku tuh belajar gitu loh. Tapi itu bagus nggak? Bagus. Makanya orang yang jiwanya stabil itu ya, stabil maksudnya tenang, kokoh itu oke, dia bisa ketawa, tapi nggak lama kemudian dia bisa juga nangis, tapi nangis pun nggak lama. Dia bermain-main, berselancar di antara rasa-rasa itu dan dinikmati semua. Dan rasa-rasa itu sebenarnya itu termanifestasikan juga dari rasa-rasa yang ada di produk yang Allah ciptakan di sini. Contoh, mungkin orang minum, kita pernah demo sini kan, minum kopi. Kalau orang ini sudah tahu tentang kopi, meskipun kopi yang diminum itu pahit, dia nggak contoh ini katakanlah ini kopi gitu kan, saya minum gitu kan, pahit itu kan. Tapi kalau orang yang sudah tahu bahwa kopi itu manfaatnya begini, bisa jadi minum gitu kan, gitu. Ahnya nikmat sama ahnya tersiksa itu kan beda tipis. Paham maksudnya? Ketika dia minum kopi gitu kan, bismillah, gitu kan, nikmat. Ada juga minum kopi, itu kan. Respon terhadap sesuatu itu ya sebenarnya kita yang menentukan, gitu.
jangan terlalu reaktif, jangan terlalu apa gitu kan. Jadi kalau saya sama teman-teman saya itu kalau selagi makan gitu kan, doa ketika saya bikin begini kan, saya bikin ini sama mereka. Kata dia gitu, ada satu kata-kata beliau itu Masya Allah, dia bilang, Ustaz, aneh tuh satu pernah diajarin, kata dia, diajarin seseorang guru lah, dia bilang gitu kan, Ustaz juga, dia bilang, lebailah dalam bersyukur. Lebailah dalam bersyukur. Apa itu maksudnya? Saya bilang begini, jadi ketika saya bikinkan begini gitu kan sama dia kan, ini memang itu benda enak gitu kan, ketika saya bikin gitu kan, dia bilang gini, Ustaz, ini enaknya udah kelewatan, Masya Allah, luar biasa, Allah Akbar ini, belum pernah saya merasakan minuman lebay gitu kan. Sampai di HP lebay-lebaynya itu ada doa, saya doakan Ustaz, semoga yang bikin, yang membelikannya, yang meminum, semua masuk surga Ustaz, Masya Allah kan gitu kan. Kita kan yang bikin jadi seneng gitu loh. Itu Masya Allah ya, mengubah, akhirnya kita bisa makan yang mungkin kita rasa selama itu kita nggak biasa makan, jadi karena ada kebahagiaan di awal sudah seneng, itu loh maksudnya ya. Nah, kembali ke permasalahan perbakterian tadi kan serat, tadi ureter segala macam ya gitu. Jadi paling gampang itu adalah melihat sesuatu, kalau nggak tahu ilmunya, lihat di sana, temukan di sini. Contoh ya, kalau kita bicara tentang reaksi liver kita, kalau dia sedang kena infeksi, tubuh kita akan kuning semua, namanya ikterik. Oke? Nah makanya salah satu obat yang dipakai semua yang berhubungan dengan kuning-kuningan. Buka aja datanya, kunyit, temulawak, wortel, mangga, ya kan? Gampang, makanya dibilang gampang, gak usah dipersulit, gitu kan? Oke, tadi tes-tesan tadi saya bilang untuk pengencer darah tadi. Kemudian berikutnya apa? Misalkan buat kolesterol, kan gini, kan biasanya kalau orang yang sudah operasi jantung, biasanya wajib minum obat itu kan, ya kan? Biasanya 2-3 obat yang mereka wajib minum. Pertama obat kolesterol, buat menurunkan kolesterolnya supaya jantungnya nanti nggak bermasalah lagi. Yang kedua obat pengencer darah, ya kan gitu. Kalau sudah operasi jantung, sekarang saya tanya, ya, ini saya tidak membahas mau ganti atau tidak. Saya cuma saya mau tanya. Tadi saya jelaskan di awal tadi. Berarti kalau seandainya kita mau encerkan darah kita, caranya gimana? Tadi pakai bawang-bawangan, ya. Semua jenis bawang-bawangan, habatus sauda itu ngencerin darah semua itu. Ya. Terus buat kolesterolnya apa? Buahnya ini pun bisa. Bahkan bawang-bawangan tadi itu pun juga bisa buat kolesterol. Baca aja datanya. Bawang merah, bawang putih segala macam. Bombay. Ini juga bisa buat melenturin pembuluh darah. Tapi yang paling penting apa? Dilenturin hatinya. Itu paling penting. Jangan kaku-kaku amat dalam hidup. Gitu loh. Pokoknya, nah itu pokoknya. Udah pokoknya keluar, sudahlah, susah kita. Jadi kalau bahasanya gampang tuh bahasanya Nabi. Tanya sama istri beliau, ketika Rasulullah SAW bertanya, ada makanan nggak hari ini? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, aku puasa. Gitu hidup tuh. Jadi misalkan ada nasi nih, kita ada nasi, ada telur, ada tempe, ada daging, ada tahu segala macam, makan sama sambal, oke, makan. Nggak ada itu apa? Oh cuman ada nasi sama sayur, oke, makan juga. Nggak ada itu, nggak ada sayur pun nggak ada, nasi sama sambal, makan juga. Nggak ada sambal pun makan nasi nggak apa-apa. Nggak ada nasi pun puasa aja. Selesai hidup, nggak usah rungsing. Itu aman buat kita, ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika dua benda ini ketemu, bakteri ini bertemu sama makanannya. Jadi makanan bakteri itu apa? Serat. Makanan ini serat. Salah satu serat terbaik namanya tadi kurma.
Ya, ini juga semua ada seratnya. Ini makanan dia semua nih, ya. Makanya dari awal ketika dia masuk ke badan kita, bungkus dia dengan enzim tadi itu yang ada pada air liur kita itu. Ya. Dengan cara apa? Dikunyah, masuk ke dalam, udah siap itu dikelola sama dia. Itu serat. Berarti sumber serat sudah tahu, buah, sayur, segala macam, rumput laut, lidah buaya, ya minyak-minyakan juga sumber serat. Yang kedua, bakterinya itu sendiri. Ya. Maka ketika bakteri sama makanannya ini ketemu, ini namanya probiotik. Bakterinya itu, makanannya namanya prebiotik, disebut dengan apa? Iki menang-menang wae. Apa? Saya tidak promo ChatGPT ya. Tapi kemarin saya ngobrol dengan salah satu sahabat saya itu hampir sampai jam 2 malam dia ngebahas surat An-Naba pakai ChatGPT. Kalau di iPhone kan ChatGPT, kalau di Android namanya Gemini. Sampai dia tanya begini, itu makhluk satunya agak lain memang. Meskipun ada mengatakan ada keliru, oke lah, bagi yang awam-awam itu keren. Contoh begini, nanti tanya sama dia. Tanya sama mereka, ini contoh bagaimana akal kita itu diasah terus gitu ya. Kenapa di zaman Nabi Musa Allah menggunakan kata Fir'aun, sedangkan di zaman Nabi Yusuf Allah menggunakan kata Fir'aun? Itu kan gelar buat raja. Jadi Fir'aun itu kan Fir'aun berapa itu kan Ramses gitu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar buat raja. Tapi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam Allah menggunakan kata apa? Raja itu bahasa Arabnya apa? Malik. Di zaman Nabi Yusuf itu Malik. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Tanya sama dia, kenapa Allah tidak menggunakan kata Fir'aun di zaman Nabi Yusuf? Itu dia jawab. Boleh tanya nggak? Boleh dong, kata dia gitu nanti. Tadi pagi saya iseng tanya. Lagi diskusi nasabnya Nabi sampai ke Adnan, saya bilang. Coba kamu tulislah sebentar. Tulis. Pintar kita lama-lama sama dia. Ya, asal tahu cara memakainya ya. Dia tools, bukan segala-galanya. Gitu. Tadi apa tadi? Nanti tanya. Namanya apa? Simbiotik. Prebiotik ketemu dengan probiotik namanya simbiotik. Salah satu makanan simbiotik itu apa? Jangan sebut merek. Tape. Ya kan? Tapi itu ada bakterinya nggak? Ada. Apa lagi? Tempe. Ya kan? Berarti kalau sebenarnya itu tuh kan makanan fermentasi ya. Tapi kalau mau lebih anu lagi, nah pertanyaannya madu ya. Madu itu masuk prebiotik atau probiotik? Kalau guru saya mengatakan ini probiotik, bakteri. Tapi kalau saya lebih senang sebut dia prebiotik kalau saya. Makanan buat. Cara minum madu ini supaya dia cepat berefek ke badan kita gimana? Mau saya ajarin? Cara begini. Enggak, bukan pakai air. Gini, kalau madunya kental gitu ya. Taruh di bawah lidah. Ya. Kayak obat jantung dulu. Kalau orang ada serangan jantung kan ada obat sublingual namanya. Jadi kapan-kapan cobain. Kalau lagi badan gak enak, kurang tenaga, ambil madu kayak begini, taruh bawah lidah. Biarin dia sampai larut dengan air liur itu. Begitu. Cara membuka botol madu bukan kayak begini ya.
harusnya begini. Biar cepat, aduh, biar cepat aja. Soalnya tenaganya terlalu besar. Gitu. Prebiotik ketemu probiotik namanya simbiotik. Contohnya simbiotik itu apa? Kurma ketemu tempe. Kurma ketemu tempe. Yang dulu tuh heboh-hebohan dulu. Sandwich tempe gitu kan. Kan kurmanya prebiotik. Tempenya makanan fermentasi sebelah probiotik. Meskipun itu tuh nggak bisa kita sebut probiotik secara khusus karena probiotik itu juga beda lagi pemahamannya. Bakteri baik gitu aja. Apalagi contohnya? Tape. Yogurt kalau dimakan sama kurma keren. Itu probiotik fermentasi gitu kan, ketemu dengan kurma atau kacang-kacangan. Jadi mungkin gini, nanti beli plain yogurt gitu, plain, nggak usah ada gula. Lebih bagus kalau yogurtnya dari apa? Kalau lebih bagus sih kalau ada yogurtnya dari susu kambing, cuman jarang. Ya susu biasa lah udah. Nanti dicacah-cacah di situ kacang-kacangan, ada almond, ada apa segala macem. Itu sama kurma, kasih madu di situ. Apa efeknya? Nanti tinggal baca. Apa efek simbiotik? Karena waktu kita nggak banyak. Simbiotik itu efeknya apa? Banyak sekali. Mulai dari antibiotik, kolesterol, anti nyeri, anti aging. Insya Allah. Ya, gitu ya. Jadi simbiotik. Nah, jadi kalau kita bahas sebenarnya masalah dalam kesehatan orang zaman sekarang ini sebenarnya sebagian besar adalah masalah yang bersumber dari semua yang saya pelajari tentang tentang ilmu pengobatan. Kunci cuma satu, pencernaan. Kalau pencernaannya bagus, semua bagus. Ya, makanya tiap hari bagaimana cara mencegah pencernaan atau menjaga pencernaan kita tadi? Hindari dia dari semua emosi yang buruk. Satu. Yang kedua, hindari dia dari semua makanan-makanan yang mengubah komposisi bakteri dalam tubuh kita. Ya, kita butuh nggak patogen? Kita butuh patogen. Ya, kayak kemarin saya kadang-kadang merasa kayaknya terlalu sehat badan saya ini gitu kan. Satu sisi gitu ya, sehingga saya kadang-kadang saya bilang tolong ambilkan patogennya. Patogen itu yang nggak sehatnya gitu kan, biar dia bekerja. Kan sel-sel sehat itu kayak gini, ada dokter Hiromisinya mengatakan ada 3 jenis bakteri: bakteri baik, bakteri jahat, bakteri netral. Dari 3 bakteri ini, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat, yang paling banyak komposisinya mana yang netral? Tergantung apa yang kita beri makan sama dia. Anda makan begini tiap hari, bakteri netralnya berubah menjadi bakteri baik. Dia akan memakan atau mendominasi bakteri itunya, bakteri jahatnya tadi, ya, untuk tidak dominan di situ. Kalau bakteri dominan, bakteri jahatnya dominan, dia bikin kacau. Kacaunya apa? Dia akan banyak bikin gas, aroma yang nggak sedap, ya. Itu makanya kalau ngerti komposisi kayak begini kita mainkan tiap hari, ya berarti Anda harus makan bakteri baik. Kalau makan bakteri baik namanya apa? Makan probiotik, makan makanan fermentasi, atau makan seratnya, gitu kan? Makanya di dunia ini sekarang, di zaman dulu sebenarnya ada 2 mazhab, satu mazhab probiotik, satu mazhab antibiotik. Gitu ceritanya. Logikanya begini, logikanya ya. Bukan logika sih. Ketika ada orang kena infeksi, oke, infeksi itu ditandai dengan leukosit yang meningkat. Leukositosis yang normalnya itu ya 8 sampai 11 ribu lah katakanlah seingat saya. Katakanlah leukosit sampai 17 ribu. Mazhab antibiotik memberikan antibiotik untuk membunuh bakterinya ini supaya leukositosisnya itu
turun. Paham di sini ya? Mazhab probiotik bukan membunuh bakterinya. Bakteri yang ada itu sama bakteri yang dimasukkan dengan probiotik itu didakwahin. Didakwahin supaya jangan jahat-jahat lah kau itu. Nah itulah. Itu mazhab probiotik. Sampai sekarang ketemu nggak nih dua golongan ini? Ketemu. Berantem aja terus. Yang satu probiotik, satu antibiotik. Yang mendominasi sekarang siapa? Anda sekarang pikir, ketika ada orang kena infeksi, oke? Lihat ya. Sebelah mungkin ada infeksi itu, dia 12.000 lah apa segala macam yang tidak beratnya. Apakah antibiotik nggak perlu? Ada kalanya kita perlu, ya. Tapi kalau kita sudah ngerti caranya sebenarnya kita bisa manfaatkan dunia lain atau mungkin sisi lain dalam hal ini untuk mengatasi terjadinya penurunan itu. Contoh mungkin, apakah berjemur di siang, berjemur dan kena sinar matahari itu bisa menurunkan peradangan? Jawabannya iya. Apakah mengurangi minyak goreng itu bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Apakah berolahraga bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Apakah puasa bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Ini maksud saya mazhab tadi tuh. Mau pakai yang mana terserah. Ya. Termasuk juga kunyit nih. Kunyit ketemu dengan lada hitam. Kunyit, Anda baca datanya. Kunyit salah satu antibiotik versi alam. Tapi dia susah diserapnya kunyit ini loh, tubuh kita ini nggak bisa banyak karena banyak enzim dalam tubuh kita ini sudah habis, sudah hilang gara-gara ulahnya kita dari makanan, dari emosi, dari segala paparan itu, sehingga dia nggak bisa keserap dengan baik oleh tubuh kita si kunyit ini. Sehingga beberapa data menyebutkan ternyata cara meningkatkan penyerapan kunyit itu kalau masuk badan kita dikasih dengan apa? Lada hitam. Jadilah dia seperti antibiotik. Saya pernah bukan ketemu, udah lama saya berjumpa dengan seorang teman lah yang kena TBC tulang. TBC tulang. Udah pakai plat, tulang udah kayak bubur kata dia. Karena TB tulang itu. Sehari minum kunyit berapa? Sekilo. Tapi sembuh. Minum kunyit, minum daun bidara, minum minyak zaitun. Kenapa? Tubuh kita itu zaman sekarang nggak bisa menyerap dan mencerna ini dengan baik. Karena udah kebanyakan bakteri nggak seimbangnya. Satu, enzim kita sudah banyak masalah. Ya, masalah itu maksudnya apa? Nggak proper untuk digunakan gitu. Khasiatnya itu nggak banyak gitu kan. Makanya kalau Nabi SAW itu kan, kalau kita cerita Nabi itu kan Masya Allah ya. Anda bayangin nih, ludahnya Nabi itu bisa membuat satu sumur atau telaga yang dulunya beracun itu bisa diminum. Coba, sakti kan, Masya Allah. Itu Nabi. Maka guru saya menyebutkan Nabi itu seperti prototipenya manusia surga yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Prototipe wangi gitu kan. Abu Bakar waktu mencium jasad Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Benarlah engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, waktu engkau masih hidup tubuhmu wangi, dan ketika engkau meninggal pun tubuhmu wangi. Makanya sahabat itu kan kalau sama tangan itu kan wangi gitu loh. Makanya aslinya tubuh kita itu aslinya, kalau sampai tubuh manusia itu mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, ya something wrong, ada yang tidak beres dengan dua hal. Pertama emosinya, yang kedua makanannya. Coba aja cek. Ketika, mohon maaf ya, orang di rumah sakit, bahkan di rumah sakit itu atau orang yang sudah sakit lama itu bahkan ada namanya mausi odor. Mausi odor tuh baunya tuh kayak, mohon maaf, kayak bau tikus, nggak enak tuh. Apalagi orang-orang yang sakit lama. Kita nggak bahas penyakitnya dengan bukan, tapi maksud saya tuh aroma tubuh kita itu adalah cerminan dari seberapa sehat kita menjaga jiwanya kita dan seberapa sehat kita menjaga makanannya kita gitu. Makanya momen paling wangi dalam hidup kita pada saat kita sedang masih dalam kondisi bayi. Wangi banget kan? Nya kita pun dicium sama emaknya kita. Asik aromanya gitu kan. Kenapa nggak banyak makanan olahan? Itu kan?
Coba cium baunya mulut bayi itu, enak banget dah. Kulitnya, nggak usah dikasih minyak kayu putih, bedak-bedakan udah wangi. Kenapa? Dia mengkonsumsi satu jenis cairan yang namanya air susu ibu, yang dalam air susu ibu itu ada 3000 jenis zat imun. Coba. Makanya ASI itu kalau mau bagus ASInya, makan yang benar. Gitu. Masya Allah ya, tubuh kita ini. Dan ya kalau lagi-lagi ngerti caranya, makanya tadi saya sampaikan, berarti kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita ini apa? Kurangi makan, banyakin puasa, makan yang benar, jaga emosi, banyakin olahraga, gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma untuk mengerjakannya, gitu kan. Tapi kita kerjain itu, jantung naik nanti, heart rate-nya, habis itu tenangkan lagi. Nah, termasuk juga jalan. Saya terakhir sebelum kita tutup, saya kasih beberapa panduan dalam olahraga. Ada beberapa banyak panduan olahraga ya. Yang paling simpel itu kan jalan. Tapi jalannya jangan jalan biasa. 3-3-30. Tiganya jalan cepat, 3 menit, 3 menitnya jalan pelan, dilakukan selama 30 menit. 3-3-30. Ya, nanti coba kerjain tuh. Atau juga bisa pakai pola ini. 20-20-30. 20 detik Anda lari cepat, gitu. So kencang-kencangnya lari. Habis itu berhenti atau jalan pelan, ulang lagi siklusnya. Sekuatnya kita. Itu tuh bereaksi banget badan kita itu, ya. Apalagi yang lagi marah. Kalau lagi marah, cara menghilangkan marahnya gimana? Pergi olahraga aja, nanti hilang marahnya itu, percayalah. Karena tubuh kita itu ketika sedang berolahraga umumnya ya akan muncul tuh hormon-hormon kebaikan. Saya belum pernah lihat ada orang olahraga dalam kondisi menangis, sedih, belum pernah saya lihat. Ya, betul. Makanya tuh gerak sebenarnya cara yang paling mudah untuk memperbaiki mood. Geraknya gimana? Macam-macam. Nggak ada waktu sama sekali. Nanti di rumah pukul-pukulin badan, pukulin sampai keringetan, gitu, sampai ke bawah, pukulin itu. Apalagi daerah-daerah yang limfe di sini ya. Daerah limfe kan di sini nih. Pukulnya terus. Coba aja lihat, nanti tiba-tiba kok jadi excited gitu loh. Itu bisa. Apalagi yang bisa kita lakukan, gerakin aja kayak begini, kayak orang melambai gitu, tapi ditepok-tepokin gitu, pak sampai ke belakang tuh, pok gitu. Ini paling cepat memperbaiki mood itu, beneran. Atau ada lompat gitu kan, tak gitu, tangannya ditumpah ke bawah gitu, itu juga cepet banget memperbaiki mood. Apa gerakan yang lain banyak banget. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Satu lagi saya mau cerita sedikit. Jadi nanti di rumah, jadi saya bikin produk tuh namanya lambung ceria yang kapsul. Lambung ceria kapsul tuh nggak tahu ada apa nggak di situ. Kalau bisa stok di rumah itu, nyetok di rumah itu. Fungsinya apa? Kalau ada mual, muntah, gangguan pencernaan, termasuk juga diare segala macam, minum itu. Itu ada ini kunyit sama kita masukkan bakteri di situ. Cepet banget kerjanya. Kemarin teman saya ceritanya muntah-muntah hampir mau dibawa ke UGD. Saya bilang coba minum dulu, saya bilang minum itu dulu 2-3 kapsul, nanti 2-3 jam ulang lagi, itu berhenti itu barang. Ya muntah segala macam. Tidak tahu ada apa nggak di sana. Coba lihat. Jadi simbiotik itu sebenarnya banyak ya dalam kehidupan kita sekarang. Asal kita tahu aja ya. Termasuk sebenarnya Fix Me itu juga simbiotik. Fix Me sama Grobi itu simbiotik. Tempat bakterinya berada itu di madu, dalam madu. Banyak itu. Nanti nyetok itu buat kapan-kapan butuh di rumah, minum itu. Ya. Catat dan ingat baik-baik. Gini. Allah menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita itu, dan karakter orang itu ada berbagai macam. Ya kalau secara psikologis atau secara psikologi ada melankolis, plekmatis, apalah koleris segala macam. Nah, tapi ada juga karakter-karakter yang lain berhubungan dengan sifat kesehatan kita secara umum. Ya, contoh mungkin ada orang makan sekali pagi sampai malam dia kuat makan, kuat nggak makan. Oke?
Ada orang makan pagi sampai malam dia kuat untuk tidak makan. Kita sebut dengan orang yang hiper, katakanlah gitu. Hiper. Ada orang yang dia makan tidak cukup kayak begitu, sehingga dia harus makan berulang-ulang untuk memberikan makanan atau menenangkan dia punya lambung. Kita sebut dengan orang hipo. Ini orang hipo, ini orang hiper. Ya, ini kaitannya sama pertanyaan asam lambung itu, Bu, soalnya. Nah, di zaman sekarang semua orang ketika bicara tentang perlambungan dianggap sebagai hiper, sehingga obat lambung yang beredar adalah obat lambung untuk menurunkan asam lambung. Padahal kalau yang bab tentang asam lambung tadi itu sebenarnya kalau orangnya hipo ya, berarti asam lambungnya pun low, rendah. Supaya asam lambung itu tetap stabil, tetap tenang, nggak ada masalah, tubuhnya meminta untuk banyak-banyak makan atau sering makan, maaf, untuk mengisi lambung tadi supaya tidak bereaksi itu asam lambungnya itu, ya. Tapi masalahnya zaman sekarang adalah orang itu semua dianggap sebagai hiper, orang tidak ada yang dianggap sebagai hipo. Sedangkan orang hipo aslinya obatnya apa? Banyak, seringlah makan sedikit-sedikit. Jadi obatnya orang hipo apa? Makan sering-sering, per 2-3 jam dia harus punya camilan. Camilan pun harus milih-milih. Wah, kata dokter udah bener tuh, saya sering makan, bawa tiap hari nyemil gorengan. Bukan itu. Kalaupun Anda butuh karbo, carilah umbi-umbian, keladi, ya, ubi jalar, ubi singkong, ubi cilembu, ubi merah, ubi ungu, ubi nyetok ubi, ya, dikukus, ya, boleh digoreng nggak apa-apa lah pakai minyak kelapa. Jadi obatnya orang hipo tuh paling gampang apa? Makan, ya, satu. Kemudian karena semua obat yang ada zaman sekarang itu lebih difungsikan untuk menurunkan asam lambung, sedangkan dia, nah ini kaidahnya, ketika ada orang hipo ya, maka semuanya hipo. Tensinya akan rendah, tiroidnya akan rendah, gula darahnya akan rendah, tekanan darah rendah, semua rendah. Tapi dia bisa hidup dalam kondisi hipo. Jadi akan dia bilang, aku tuh tidak pernah tensi aku tuh 120, kata dia gitu kan, 90-70 tuh, tapi dia bisa ke pasar, dia bisa olahraga. Makanya kalau sudah ditakdirkan orang hidup sebagai hipo, hiduplah sebagai hipo. Jangan lihat tensi orang normal, gitu. Dia akan cek gula darahnya apa yang terjadi? Akan sering kurang, sehingga dia butuhkan, gitu. Jadi kalau orang yang sudah hipo itu semuanya kan hipo semua. Tiroidnya hipo, lambungnya hipo, darahnya hipo, gulanya hipo, segala macam. Tapi ya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Jadi normalnya tensi dia misalkan 100/70, ketika naik jadi 120 itu nggak normal buat dia. Tuh. Sehingga obatnya apa? Makan yang pertama. Ya, gerak, aktivitas yang kedua, yang ketiga apa? Karena dia butuh apa? Dia butuh katakanlah suplemen lah, katakanlah buat memperbaiki lambungnya. Suplemen yang buat lambung buat orang hipo itu paling baik apa? Amilum. Amilum itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari air tajin. Air tajin beras. Tapi berasnya organik ya. Kalau nggak organik, nggak apa-apa. Nanti pakai, kalau nggak tahu ada apa nggak di situ, PSB itu ada, PSB pembersih sayur buah, di situ ada. Nyintok itu di rumah. Anda mau makan apapun, sayur buah bahkan telur biasa pun Anda rendam pakai PSB. PSB namanya, pembersih sayur buah, nyetok itu di rumah. Saya pun kayak kalau beli anggur gitu kan, saya rendam dulu biasanya. Apa aja saya rendam. Beras juga rendam aja pakai PSB. Dia akan bersihkan semua itu. Dia bukan cuka ya, lebih advance daripada cuka. Itu satu, amilum, jadi air tajin. Bisa lagi pakai apa? Bisa lagi pakai apa namanya, umbi garut itu juga bisa. Itu rendemannya juga bisa tuh
ya. Atau kalau nggak ada air, rendeman umbi-umbian juga bisa, ya, air rendeman itu. Atau juga bisa pakai kolagen yang bersumber dari kayak rumput laut atau gamat atau tripang atau timun laut. Jadi gamat juga bisa. Kolang-kaling bisa. Atau kalau nggak pakai kolagen juga bisa. Kolagen bisa dapatkan dari mana? Dari kaldu tulang, ya, kaldu ceker, segala macam tuh banyak yang jual. Atau mau bikin juga nggak apa-apa, bisa. Itu minum itu. Insya Allah sih selesai. Tambahkan dengan madu. Atau kalau nggak, nyetok yang lambung ceria tadi itu. Tapi ingat, karena lambung ceria itu ada isinya kunyit, diminumnya kapan? Setelah makan, supaya nggak turun. Tapi setahu saya kalau dikit nggak apa-apa lah. Coba 1-2 kapsul dulu, minum sama madu, kata Erawan, abis udah makan, aman. Ya, itu juga akan memperbaiki asam lambung tadi. Atau kalau nggak, pakai Fixme juga boleh. Fixme. Kalau mau cepet ya. Kalau mau bikin ramuan sendiri bisa. Ramuan sendiri isinya apa? Isinya tuh ada jahe lebih banyak, katakanlah 1 bagian. Kalau mau bikin ramuannya ya, jahe 1 bagian, campurkan kunyit sedikit, ya. Katakanlah jahenya 2 jempol, kunyit katakanlah sekelingking, kasih pandan. Pandannya diikat, ya, atau diapain lah, pokoknya dihancurin, masukin situ, kasih air panas, minum. Kapan minumnya? Malam boleh, pagi boleh, ya, buat memperbaiki itu. Tapi yang paling penting apa tadi? Makan aja, makan sering-sering makan tapi sedikit. Nah gini, lihat, berarti tadi kan saya bilang kalau ada orang hipo berarti gula darahnya rendah nggak? Berarti tiba-tiba ada orang hipo ngaku dia kena diabetes. Aneh kan? Aneh. Kalau bahasa guru saya dia katakan itulah orang yang tersesat, dalam tanda kutip ya, tersesat dalam urusan permakanan. Berarti yang dia makan apa? Yang dia makan terlalu banyak, terlalu sering, dan isinya sebagian besar adalah karbo. Gitu cara menganalisanya. Makanya kalau udah kayak begitu, obatnya apa? Benerin makanannya, waktunya juga, isi makanannya diperbaiki, kasih herbal segala macam, insya Allah dia akan meregulasi sendiri, meregulasi lagi lah gitu, kayak begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya sebenarnya secara syariat sendiri kan Nabi sudah sampaikan bahwa likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nggak usah khawatir. Berarti kalau kita ini, saya nggak usah dibentur-benturkan dengan teori yang ada ya. Kalau kita bicara tentang diabetes itu harusnya bisa sembuh nggak? Darah tinggi? Kalau darah tinggi, yang pertama kali disembuhkan apanya? Jiwanya. Orang darah tinggi sakitnya apa jiwanya? Hah? Keras. Makanya saya bilang dilenturin hatinya, gemburin hatinya, nanti dia akan lentur sendiri sebenarnya. Banyak orang tuh yang saya melihat, masya Allah, ketika mereka tuh sudah mulai memperbaiki hati, jiwa, rasa itu tuh tubuh tuh ngikut aja soalnya, beneran. Sampai akhirnya pada titik apa? Pada titik tertentu yang dia makan pun sudah bener. Percayalah, bener. Nggak usah dikasih tahu. Sekarang saya ngomong sana sini segala macam, kita semua sudah tahu kok mana yang sehat, mana yang nggak sehat, kan gitu kan? Udah tahu. Cuman yang menghalangi kita itu apa? Nafsu atau jiwa kita yang sedang bermasalah. Sehingga dibalik orang yang tiap hari makan karbo olahan, gula olahan, itu tanyalah, ada apa dengan jiwamu? Mungkin dia cuma butuh penghargaan. Mungkin. Karena bab tentang ginjal itu adalah bab tentang apresiasi. Gitu ilmunya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Sehingga mudah-mudahan nanti kan pelan-pelan nih, harapan saya itu nanti satu demi satu mulai sehat. Gitu kan. Kita saling mendoakan juga, masya Allah ya. Gitu ya, Bu sekalian, saya kira mungkin cukup.